saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda yang nantinya sudah koordinasi dengan majelis hakim bahwa klien kami Mbak Septi memberikan waktu 1 minggu dari hari ini untuk saudara Putra Siregar menyepakati atau tidaknya persyaratan. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air Dewi Persik siap menikah keempat kalinya dengan seorang pilot. Pedangdut Dewi Persik tidak pernah trauma menikah meski sudah 3 kali bercerai. Dewi Persik bahkan siap menikah lagi jika diberikan jodoh yang tepat. Apabila ada pria yang siap meminang, Dewi Persik siap menerima dan menikah untuk keempat kalinya. Pedangdut yang akrab disapa DP ini percaya pada rencana baik Tuhan yang diberikan kepadanya. Dewi Persik sampai memamerkan cincin setelah menerima lamaran pria bernama Ruli. Ruli diketahui bekerja sebagai pilot yang sudah dikenal Dewi Persik sejak lama. Dewi Persik diketahui mulai sering berkomunikasi dengan Ruli. Ruli pun akhirnya memberanikan diri dan melamar Dewi Persik melalui ibunya. Dewi Persik mengaku tipe pasangan yang setia dan tidak akan berpaling jika sudah mencintai seorang laki-laki. Berikut keterangan langsung dari Dewi Persik. Pak, aku mau cari suami mas gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh, ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah, dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel. Gitu ceritanya. Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku. Terus sampai pada akhirnya dia ngomong sama mami kepingin jadiin aku istri. Terus kata mami aku ya adaptasi dulu, dilihat seperti apa. Kok intinya itu adalah aku kan nggak mau buru-buru menilai dia ya, menilai dia baik aku tidak mau buru-buru karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran, tapi dia mintanya langsung mama. Lebih selektif nggak sih dicari? Harus selektif dong, kan kita nikah untuk terakhir, saya nggak mau ada lagi pisah lagi, aku nggak mau. Aku pinginnya ini untuk yang terakhir. Kalau memang dia serius, biarkan adaptasi ini berjalan mengalir apa adanya. Aku nggak mau buru-buru juga. Jadi aku maunya ini adalah yang terbaik dari Allah. Segala sesuatu ibaratnya ta'aruf ya. Tapi ta'aruf modern sebenarnya ta'aruf kalau dibilang ta'aruf modern itu gimana ya? Jadi karena memang kami sama-sama berbisnis, ya intinya nggak sampai terlalu jauh lah. Tapi dia sudah bisa kenal keluargaku. Dia harus mengenal keluargaku seluruhnya. Aku pun juga nanti akan mengenal keluarga seluruhnya. Kasus video asusila mirip Rezky Aditya semakin memanas. Ustadz Juliana, pelapor kasus dugaan video asusila mirip Rezky Aditya, memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin, 7 Februari 2023. Bersama dengan tim kuasa hukumnya, Juliana mengaku diberikan 23 pertanyaan atas laporan tersebut. Kuasa hukum Juliana Muhammad Mu'alimin menjelaskan bahwa ada video yang diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kendati demikian, masih belum bisa disimpulkan apakah sosok dalam video tersebut benar aktor Rezky Aditya atau bukan.
Lebih lanjut, Juliana juga meminta suami Citra Kirana itu mau buka suara terkait kasus yang menyeret namanya itu. Ia berharap kasus serupa tidak terulang kembali. Rencananya akan ada 2 saksi yang dipanggil terkait kasus video panas mirip Rizky Aditya. Berikut keterangan dari pihak pelapor. Pak Ustadz, ya tadi pertanyaannya sih ya mengenai masalah data pribadi saya sebagai pelapor, terus kedua ya ditanyakan apa tujuan dan untuk melaporkan serta apa sih kronologis yang saya dapat untuk melaporkan Raditya. Ada dokumen dan bukti yang tambahan yang diserahkan nggak mungkin? Ya, tadi kita diminta bukti-bukti untuk diserahkan yaitu berupa video dalam bentuk flash disk, terus ada link screenshot sama beberapa bundle tentang berita di media. Untuk sejauh ini udah ada kelanjutan info kasusnya, udah naik sidik atau masih lidik? Kalau sekarang prosesnya sudah dalam penyelidikan ya, dan dalam waktu beberapa minggu ke depan rencananya 2 saksi yang diajukan pelapornya akan dipanggil dan diperiksa untuk dimintai keterangan sejauh mana dia mengetahui terkait dengan awal mula tersebarnya video ini sampai di mata pelapor begitu. Dari terlapor? Pelapor. Oh, Kan pelapor. awal mula pelapor tahu kan ada dari ini kan, dari berita yang beredar, lalu itu pelapor dapat share dari temennya. Nah, itu yang kami jadikan saksi awal mula pelapor tahu video ini gitu. Akan dipanggil kapan tepatnya? Untuk tepatnya belum tahu, tapi rencananya dalam beberapa minggu ke depan sekaligus untuk mencari waktu yang bisa kira-kira saksi datang gitu. Tapi itu benar diduga mirip Rizky Aditya atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau dari kita tunjukkan lagi tadi videonya, penyidik juga untuk sementara dia juga sudah mengakui bahwa ini memang sangat identik dan mirip gitu. Tapi untuk soal pendalaman lebih lanjut tentu butuh beberapa pemeriksaan saksi, lalu juga beberapa keterangan dari terlapor sendiri. Tapi itu nanti kan setelah saksi dari pelapor diperiksa gitu. Untuk sebelumnya sendiri itu videonya dapat diambil dari pihak Bapak sebagai pelapor, itu dapatnya dari mana? Dari media mana? Jadi awal mulanya itu kan ada rame-rame di media online tentang video sur Rizky Aditya. Nah, salah satu media online itu dibaca oleh saksi dari pelapor, lalu oleh saksi itu dikirimkan ke Ustadz Juliana. Nah, Ustadz Juliana berinisiatif untuk mengecek itu di Twitter. Merasa harga diri dijatuhkan, Ferry Irawan talak Vina Melinda. Pemain sinetron Ferry Irawan melayangkan gugatan cerai terhadap Vina Melinda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa kemarin 7 Februari 2023. Gugatan cerai itu adalah wujud amarah dari Ferry Irawan pada Vina Melinda setelah dituding sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Akibat tudingan tersebut, Ferry Irawan kini ditahan di Polda Jawa Timur. Vina Melinda melaporkan Ferry Irawan ke polisi setelah mengaku menjadi korban tindak KDRT saat berada di Kediri, Jawa Timur pada 8 Januari 2023 lalu. Sunan Kalijaga, pengacara Ferry Irawan menyatakan kliennya menggugat cerai Vina Melinda setelah harkat dan martabatnya dijatuhkan. Ferry Irawan bahkan geram karena disebut tidak pernah memberikan nafkah dan tidak punya modal saat akan menikah. Vina Melinda dianggap sudah menggiring opini negatif terhadap Ferry Irawan. Ia berharap mediasi saat sidang perdana perceraian bisa dilakukan secara baik-baik antara Ferry Irawan dan juga Vina Melinda. Berikut keterangan dari kuasa hukum Ferry Irawan. Apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Di hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya
atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda kesin, ya. Nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah,
KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Wokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu mantap. apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif-negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik, ayo, kan misalnya. Atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya apa, orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi, gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Pena atau seperti apa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Kabar selanjutnya datang dari penyanyi Titi DJ, operasi plastik agar terlihat muda.
Penyanyi Titi DJ baru saja melakukan operasi plastik anti penuaan di Korea Selatan. Usai mempercantik wajahnya, Titi DJ mengungkapkan bahwa banyak orang-orang yang pangling melihatnya. Namun sebelum operasi, Titi DJ sebenarnya sudah memiliki wajah yang mempesona dan awet muda. Titi DJ pun mengungkapkan tips awet muda yang paling utama baginya adalah bahagia. Di samping itu, Titi DJ mengungkapkan kunci awet muda darinya, yaitu memiliki hati yang baik, menjaga pola hidup yang baik, dan makanan juga berpengaruh pada awet muda. Berikut wawancara dengan Titi DJ. Konten bersuara langsung. Hujan-hujan dulu ya Allah. Tuhan ya ada hujan, Tuhan tahu kita bekerja Tuhan. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Lagi ya Allah. Insert ayo dong, bareng dong. Bu Titi. Samanya Bang Dev ya. Aduh. Ya udah slow. Gak usah teriak-teriak. Ya, ngumpet di mobil aja kalau takut. Ayo dong sambil jalan. Insert yuk. Ini udah biarin. Cantik banget. Awas Dev. Maju yuk, jangan maju. Mami ini sedikit dong. Mundur. Mami, jangan maju. Prosesnya langsung aja ya Mami. Cantik banget. Kenapa memutuskan untuk operasi anti aging ini Mami? Karena udah merasa perlu aja di umur 50 lebih ini kan, tahun ini saya 57 tahun. Jadi di umur sebelum 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti aging surgery, facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya apa mungkin waktu itu? Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Tapi kan saya orangnya yang tidak suka make up heavy atau make up tebal kalau sehari-hari, kalau nggak lagi kerja, kalau lagi nyanyi. Jadi ya pada saat tidak make upan itu terlihat tuh bahwa muka saya tuh terlihat capek, lelah gitu karena ada kantong mata, ada kerutan yang timbul gitu. Jadi itu sih sesimpel itu. Berawal dari insecure atau tidak percaya diri gitu berarti? Lebih kepada ingin happy. Mami respon apa? Lucu. Stephanie wow, you're different. Terus kalau si Salwa bilangnya tetap mama sih. Cuma lebih kayak mama Korea kata gitu. Boleh prosedur apa aja Mami? Ada masukan nggak dari anak-anak atau gimana? No, mereka bilang pokoknya selama mama senang kita juga senang. Berapa lama berada di Korea kemarin? Di Koreanya hampir 3 minggu. 3 minggu sih, 3 minggu lebih sehari. Dan terus di waktu operasinya 6 jam. Itu terus prosedurnya ada facelift, ada forehead lift, neck lift, kantong mata, sama fat graft. Fat graft itu kayak sebenarnya kayak filler tapi mengambil dari lemak kita sendiri. Jadi lemak yang yang dari tubuh itu diambil dari paha dalam. Jadi diisi ke kan tadinya kan. Kabar terakhir datang dari putra Siregar yang selingkuh. Septia Yetri siap buktikan di persidangan. Proses perceraian antara pasangan Putra Siregar dan Septia Yetri Opani hingga kini masih terus bergulir di pengadilan. Diketahui Septia Yetri Opani mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Putra Siregar pada Desember 2022 lalu ke Pengadilan Jakarta Timur. Terkait dengan prahara rumah tangganya dalam sidang lanjutan yang digelar pada Selasa kemarin 7 Februari 2023, Septia Yetri membenarkan bahwa Putra Siregar telah berselingkuh darinya.
Sebelumnya, Septia Yetri memang sempat mengungkapkan bahwa Putra Siregar telah berselingkuh darinya lewat akun Instagram @septiasiregar17. Septia bahkan mengaku bahwa dirinya memiliki bukti kuat atas pernyataannya soal perselingkuhan Putra Siregar. Septia ternyata sudah mengetahui perselingkuhan suaminya sejak lama. Putra Siregar telah 1 tahun menjalin asmara dengan wanita selingkuhannya tersebut. Berikut wawancara dengan pihak Septia Yetri. Tinggi cuy. Masuk ke pokok perkara pembacaan gugatan perceraian untuk di minggu depan. Alasannya apa, Bang? Tidak ada alasan dari pihak sana? Tidak ada ya sampai saat ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada alasan, dan tidak tahu bagaimana ke depannya harus seperti apa. Makanya kita sudah memutuskan, Mbak Septi juga sudah memutuskan bahwa kalau memang tidak ada perdamaian dari apa yang sudah diajukan oleh Mbak Septi di minggu lalu, di 2 minggu lalu, ya makanya proses gugatan akan terus berlanjut. Kenapa sih berlarut-larut, Bang? Kesannya kayak panjang gitu drama ini. Ya makanya dari kita kan kita menunggu ya. Kita kalau bertanya seperti itu kita juga nggak ngerti, ya kan? Karena sampai sekarang kami kan selalu berulang kali bilang kan bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada maksud atau keinginan untuk bertemu, baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak Putra Siregar terhadap Mbak Septi, itu juga tidak ada. Makanya kenapa ini seakan-akan semakin berlarut-larut. Sebenarnya pihak Mbak Septi pun, pihak kami pun juga tidak mau seperti ini. Tapi kan Putra Siregar, kita juga nggak ngerti harus bagaimana, ya kan? Maunya seperti apa, kan gitu. Makanya hari ini kita sudah putuskan, Mbak Septi pun sudah putuskan bahwa di minggu depan itu adalah kesempatan terakhir. Gitu. Untuk total poin kesepakatannya 2 minggu lalu tuh ada berapa sih, Bang? Kayaknya banyak banget kemarin tapi nggak disebutin total angkanya itu. Kalau misalkan Putra Siregar bilang itu banyak, mungkin itu menurut dia banyak. Tapi menurut Mbak Septi itu tidak banyak ya? Enggak, kalau untuk kebaikan bersama kayaknya itu tidak banyak. Apalagi nih ngomong tentang keluarga. Jadi sama-sama tidak merugikan. Itu ngomong tentang keluarga, tentang anak, tentang saya, tentang suami saya. Jadi kalau menurut Bang Putra banyak, ya berarti menurut Bang Putra itu berat. Tapi menurut saya kalau untuk kebaikan keluarga itu tidak berat sih. Dan kemarin sempat disebutin mayoritas tentang pengaturan harta ya kemarin. Itu gimana? Pengaturan harta kan selama apa yang dimiliki selama menikah dengan saya ya. Jadi kan itu ada hak saya, hak anak saya, hak suami saya. Maksudnya bukan buat saya loh, ini buat kita bersama gitu, harta bersama. Jadi kalau ngomongin masalah aset, ya ini kan buat sama-sama loh, bukan buat pribadi sendiri gitu. Karena kita punya anak, punya masa depan buat anak-anak kita, saya, suami saya, bukan untuk diri saya sendiri. Berarti selama menikah banyak memiliki aset. Saya garis bawahi tadi ya, Mbak ya. Berarti apakah jumlah total aset itu akan dibagi 2 sepenuhnya atau seperti apa? Milik bersama sih, lebih milik bersama. Jadi nggak ada yang dipecah gitu. Iya. Bang, tapi biasanya kan dalam gugatan perceraian itu harta bersama sebenarnya istri memiliki hak berapa persen gitu kan? Iya. Terus seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Itu kan kita belum masuk ke ranah situ. Karena itu kan sudah masuk ke agenda untuk harta gunung gini. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya ingin tahu sampai sejauh mana Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi. Makanya melalui kesepakatan itu harus menjadi satu akta perdamaian. Karena itu syarat formil di dalam proses perceraian seperti itu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Sip. Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, boleh. Bang, itu surat apa Bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya, ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda
yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan. Dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja. Gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah. Gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu mantap. apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, toh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara, demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga, ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misal, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh
Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya hanya cerai talak, ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada atau begini. sidang kan udah masuk ke PA Jaksa, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak, itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan atau jalan Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, Bismillah. Gitu.
Itu gugat cerai doang bang, berarti bukan harta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan ibu kata hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui bang, keluarga besar Ferry mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikad baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga bang berarti ya? Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu, Mas Ferry nanti membacakan salam satu Bayi Sukro terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi talak 3. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan, kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui bang, perjanjian apa aja bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk, wah ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapan dari. Mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang, sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Biar kita nggak maju, Bang.
Ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar Mati. Bentar Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kak Maya. Yuk. Ya udah semua yuk. Yuk. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk, masuk dulu yuk. Maya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Dit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Biar kita nggak maju, Bang.
Ini gue di sini. Ini. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Yuk, ini yuk. Halo Kak Maya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Maya. Maya tuh wawancara aja. Sana nama di Apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Biar kita nggak maju Bang.
Ini gua di sini. Nih. Tunggu bentar masih. Bentar Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Halo Kak Maya. Yuk. Udah semua yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Yuk, masuk dulu yuk. Maya. Maya tuh wawancara aja. Sana nama di Apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang.
Ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya. Kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Sana nama di Apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
Ini gue di sini. Ini. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bapak? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Putusan mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Siapa lagi? Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
Biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar Mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Alah Maya. Yuk. Udah semua yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga untuk mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Sama ya? Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
Bang, ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar Mati. Bentar Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bapak? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita Tengah Bang. Bang, buset dah Bang.
Kita nggak maju bang. Bang, ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar Mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini ya. Halo Kamaya. Yuk. Ya udah semua yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Yuk, makan dulu yuk. Amaya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Dit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
biar kita nggak maju bang. Bang, ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kak Maya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah untuk pengadilan agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Yuk, masuk dulu yuk. Maya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
Kita nggak maju bang. Ini gue di sini. Ini. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Siapa lagi? Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Jod ini Jod. Halo Kak Maya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Tena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga untuk mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Sama ya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar Mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Bati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Tena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Vena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sempat tanya, hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Dit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Nih. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini ya. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi langkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus bertanya, hasilnya apa dengan kami ke sana? Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Putusan mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Siapa lagi? Sabar, Bis. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar Mati. Bentar Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Yuk ini yuk. Halo Kamaya. Yuk. Udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Fena. Alasan gugatannya mengajukan alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Fena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Fena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Fena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh sepertinya hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga untuk mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Kamaya. Maya tuh wawancara aja. Putusan mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Sabar, Dit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang.
biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Nih. Tunggu bentar Mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Bati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Jod ini Jod. Halo Kak Maya. Yuk. Ya udah semua yuk. Yuk. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Tena. Alasan gugatannya Alasan mengajukan gugatannya ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement dilemparkan itu tidak semuanya betul ya, tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Vena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah.